Kalau biasanya Let's Drive banyak membahas tentang kendaraan listrik yang berasal dari negeri tirai bambu atau Cina, episode kali ini saya akan mengajak Anda untuk membahas salah satu kendaraan yang merupakan brand Indonesia. Brand yang satu ini biasanya mengeluarkan produk elektronik rumah tangga, namun kini dia hadir dengan mobil listrik. Activate. Sobat Tentara, selama ini kita sering melihat mobil listrik datang dari brand luar. Kali ini kita coba sesuatu yang berbeda. Salah satu brand Indonesia yang selama ini dikenal lewat produk elektronik rumah tangga, kini mulai merambah pasar mobil listrik. Inilah Polytron G3 Plus. Oke, Let's Drive kali ini kita akan membahas tentang mobil Polytron G3 Plus. Ini adalah seri tertingginya. Keren ya? Kalau ngomongin soal keren udah terlihat dari tampilan depannya. Ayo kita bahas satu-satu. Kalau misalnya kita lihat bagian depannya, sudah terlihat ada logo P menandakan inisial brandnya. Selanjutnya, Sobat Antar sini deh. Lihat bagian grillnya di sini nampak minimalis, terus juga kesannya masih modern. Dan ada fitur yang memudahkan kita untuk kontrol, yaitu sudah dilengkapi kamera di bagian depannya. Simple, minimalis, dilengkapi juga dengan lampu LED yang memikat, kayak mata kucing ya. Selain itu, kalau kita lihat di bagian depannya ini ada, terlihat memang sangat kokoh ya, mobil yang satu ini kokoh, terus agak ada unsur maskulinnya. Soalnya lekukan atau otot-ototnya ini dapat banget. Tapi tenang, walaupun dia kesannya maskulin, tapi cocok kok, masih dipakai untuk cewek-cewek kayak kita. Yuk kita akan review di bagian sampingnya. Kalau kita review dari bagian sisi kirinya, ini memang tampak hampir mirip dengan mobil-mobil listrik pada umumnya. Sudah dilengkapi kamera untuk memudahkan kontrol, terus juga ada beberapa tanda ketika menyalip dan memudahkan kita juga untuk mengetahui kira-kira ada mobil atau motor di samping kiri maupun kanan. Nah, yang paling menarik itu kalau bisa dilihat adalah bagian velg bannya. Simple, terus juga bisa dibilang unik ya karena nggak banyak aksen-aksen tambahan. Ibaratnya nih minimalis tapi tetap menonjol dengan logo P tentunya. Terus juga ngomongin soal menonjol, di bagian sisi-sisi kiri dan juga kanannya ini dilengkapi dengan beberapa lekukan-lekukan yang memang ngebuat tampilan mobil satu ini terlihat semakin kokoh. Oke, sekarang kita udah masuk nih di bagian belakang mobilnya. Ini tadi udah di spill tipis-tipis ya di awal. Terlihat di sini ada Polytron logonya, lengkap dengan lampu yang memang masa kini sekali. Jadi memang disesuaikan dengan kebutuhan zaman, kebutuhan anak muda. Jadi ketika bawa, ya mobil satu ini ngebuat kita makin tambah keren tentunya. Kita buka di bagian sininya ya. Kelihatan ya, walaupun bagasinya mungkin buat teman-teman yang suka bawa barang banyak memang kesannya nggak begitu luas. Tapi ini sebenarnya udah cukup banget sih jika aktivitas kita memang masih di dalam kota aja atau kalaupun nanti ketika lebaran mau mudik, ini masih cukup kok buat keluarga kecil gitu dengan 2 anak. Pas lah dengan 2 koper, lalu juga berapa oleh-oleh buat dibawa pulang. Sekarang sebelum kita bawa mobil ini, kita akan review dulu dari sisi bagian penumpang ya, jadi sisi kedua. Oke, ditutup dulu. Nah, sudah terasa lega kan, karena mobil ini mungkin memang diperuntukkan untuk keluarga kecil dan juga yang komposisinya berempat gitu lah, karena memang tempat duduknya di sini cuma ada 2 row
Dan untuk di row keduanya sangat lega ya, bukan cukup lega lagi tapi sangat lega. Terlihat di bagian headroomnya cukup tinggi, lalu juga kakinya masih terasa banget leganya. Terus seperti yang Sobat Antara lihat, ada tempat untuk taruh pegangan tangan dan juga tumbler. Di sini memudahkan kita juga jika bawa minum, apalagi kalau perjalanan jauh. Selain itu, kalau di bagian sisi kedua ini, kalau diisi full banget cukup untuk sekitar 3 sampai 4 orang. Tapi 3 rasanya masih nyaman sih, kalau 4 mungkin udah agak sempit ya. Kalau tempat duduknya udah, berarti yang bisa direview lagi yang langsung menarik perhatian ketika kita di bangku penumpang adalah bagian sisi charge-nya, atau ketika kita nge-charge atau ada power socket lah yang bisa Ovi bilang sini bikin salah fokus ya. Jadi ini kebetulan dipakai untuk nge-charge handphone. Padahal di sini juga tersedia ada 2 USB, jadi bisa untuk nge-charge juga. Tapi power socketnya ini loh Sobat Antara yang bikin unik. Kebayang nggak sih tiba-tiba pengen nge-juice terus kita colokin di sini bisa. Atau kalau misalnya kita mau nyatok rambut ya kan, buat yang kerja laptopan. Nggak usah tuh mampir dulu ke kafe, perjalanan jauh langsung bisa laptopan. Gimana ya rasanya di bangku kemudi Polytron G3 Plus ini? Oke, langsung aja duduk. Sret. Pintu udah ditutup, semuanya udah langsung kelihatan. Di sini ada kemudinya, unik banget ya. Dia bentuknya, kalau biasanya kita tahu setir itu kan bentuknya round, bulat. Ini kayak nggak bulat, jadi kayak unik sih ketika kita megang. Terus juga ukurannya nggak besar, jadi enak banget ketika di grip waktu berkendara. Tapi kalau kita bahas tentang fitur-fiturnya sendiri sih, mungkin ini fiturnya memang memudahkan kita ketika berkendara ya. Jadi untuk ngangkat telepon, terus juga ada untuk ngatur volume ketika kita ingin mendengarkan musik. Ada beberapa juga di sini bagian-bagian yang mungkin harus Sobat Antara adjust ketika naik mobil yang satu ini. Karena di sini tipe mobilnya hampir mirip kayak mobil-mobil Eropa ya. Untuk seinnya dia ada di sebelah kiri. Kalau biasanya kan mobil Indonesia rata-rata di sebelah kanan tuh untuk bagian sennya, tapi ini sebelah kiri. Terus untuk wipernya kebalik, ini ada di sebelah kanan. Jadi mungkin kalau yang nggak biasa masih suka agak ketukar, tapi nggak apa-apa, kan pasti biasa kalau bisa bawa mobil ini tiap hari. Terus setelah di bagian kemudinya, kita bisa lihat juga di sisi sininya itu masih dengan standar kontrol yang sama, masih ada untuk adjust spion, terus juga tempat buka kaca, lock mobil, semuanya ada di sini. Nah, yang menarik adalah untuk layar semuanya sudah full digital. Jadi ini udah kelihatan ya di sisi sini karena kameranya ada 360. Jadi terlihat semua sisi, memudahkan untuk cari parkir dan juga untuk kontrol parkir kiri kanan. Selain layar yang nanti akan kita cek juga sambil berkendara apa aja di dalamnya. Mungkin akan satu-satu itu mulai dari AC dulu nih. Nih fitur AC-nya di sini ada kelihatan banget ya, modern banget. Nggak lebay, nggak berlebihan. Semua kontrolnya jadi satu di sini. Menggunakan tombol power juga. Semua tinggal pencet-pencet memudahkan kita. Udah kayak ini ya, kayak pilot ya rasanya. Selain itu, yang paling Ovi suka ini adalah bagian untuk kontrol berkendaranya. Jadi biasanya kan mencet atau apa ya Sobat Antara, ini muter loh, lihat deh. Jadi R-nya, N-nya, D-nya sampai S-nya kita tinggal muter aja nih. Mungkin harus dibiasain juga sih. Selain ini nih lihat. Tada, ternyata ada ruang penyimpanan juga. Di sini tadi Ovi pakai simpen kunci. Oh iya, belum ngeliatin kuncinya nih. Nah, kuncinya simple banget ya ternyata Sobat Antara. Tuh, simple, slim banget, jadi bisa langsung muat di dalam tas. Ruang di sini juga bisa selain dipakai untuk nyimpen barang atau receh, biasanya buat cewek-cewek kan suka naruh recehan gitu ya. Tapi bisa juga jadi tempat tumbler. Sama di sini juga ada ruang penyimpanan lainnya yang besar dan juga luas. Cukup lah untuk taruh snack ketika kita nyetir. Ada cemilan. Oke, kalau di bagian sininya dashboardnya masih sama. Ya nggak begitu luas, tapi cukup buat kita nyimpen barang-barang kecil. Terus juga di bagian Sobat Antara ngerasa nggak sih apa yang menarik? Itu bagian joknya.
Rasa ya, ini memang joknya dibuat dari kulit. Jadi kulitnya memang full, bisa dibilang full, kulitnya sampai kepala dan ngebuat kita makin nyaman aja waktu berkendara. Oke, nanti kita bakal review apalagi di bagian sini Ovi nyaris lupa. Nih, Ovi udah ada handphone yang ternyata di sini ada kecil banget ya. Nyempil ada wireless charging. Kalau di belakang ada power socket, di depan ada wireless charging. Emang kita dimanjain banget sih sama fitur-fitur listrik. Intinya kalau bawa mobil ini nggak usah takut lowbat atau apalah, semua udah tercover. Jadi bisa perjalanan lanjut, gas terus. Secara visual, Polytron G3 Plus memang terlihat tegas, tapi saat dilihat lebih dekat, desainnya tetap terasa aman dan bersahabat untuk dipakai harian. Ukuran bagasinya memang tidak besar, tapi cukup realistis untuk kebutuhan harian Sobat Antara. Beberapa kontrol memang perlu disesuaikan di awal, tapi setelah terbiasa semuanya terasa natural. Ngomongin soal gas, apakah ini saatnya kita menjajal jalanan ibu kota dengan Polytron G3 Plus? Let's go and let's drive! Nah Sobat Antara tadi udah nyalain mobil, tentu karena ini mobil listrik tidak ada suaranya. Sejauh ini sih suara yang Ovi denger agak kencang dikit itu adalah suara deru AC ya. Jadi blower AC-nya emang masih kedengeran, cuman kan nggak apa-apa ya, namanya juga ada proses untuk mengeluarkan udaranya. Tapi menyenangkan, jadi nggak berisik sama sekali. Oh ya ngomongin soal nggak berisik, biasanya kan mobil itu masih kayak 70%, 80% kedengeran ya di luar alias kedap gitunya. Tapi di sini kayak hampir 90% loh. Nggak denger di luar itu ada berisik-berisik apa. Jadi kedapnya oke. Sobat Antara tadi udah menjajal jalanan dan kemacetan ya, karena episode kali ini ngambilnya pas banget sama jam bubaran kantor. Jadi memang tadi sempet ngerasain di jalan, terutama waktu macet ya. Jadi yang paling menguntungkan banget itu kan sempet kita mention kalau di depan ada sensor kan, sensor untuk kontrol parkir. Ternyata bukan hanya untuk parkir, tapi juga ada untuk jarak dengan kendaraan. Jadi ketika macet itu sangat memudahkan sekali ya. Ini nanti akan di-insert gitu. Memudahkan sekali ketika kita kontrol antara mobil depan maupun mobil belakang. Karena dia sensitif banget. Jadi ada jarak misalnya kemepetan kita sama kendaraan depan tuh udah 150 cm atau 170 cm. Itu udah langsung ada sinyal warningnya. Ini bagus nih buat menghindari kita ledor waktu berkendara, apalagi waktu macet. Terus juga yang bisa Sobat Antara lihat gitu mobil satu ini, mungkin tadi agak sedikit kesusahan itu waktu nyari tombol untuk radio ya, tapi ternyata semuanya udah ada sih di sini. Tadi kirain bakal susah, tapi ternyata nggak susah. Nah, kalau untuk bawa mobilnya sendiri sih, sementara ini atau sejauh ini hampir sejam lah ini kita berkendara sama mobil satu ini, sebenarnya nyaman banget ya. Tapi ada sedikit suspensinya mungkin yang masih kerasa nggak begitu mulus. Tapi sebenarnya sih untuk mobil dengan bodi sebesar ini gitu, suspensi yang nggak begitu mulus memang sangat dibutuhkan untuk menjaga stabilitas kendaraannya. Jadi nggak ganggu-ganggu banget. Waktu muter kemudi enak banget. Terus grip, terutama sini gripnya berasa enak dan nyaman banget. Terus untuk kontrol kiri dan kanan memang dimudahkan dengan bantuan kamera maupun sensor di spion. Oke. Selebihnya mobil satu ini ngebuat kita malah menikmati macet ya. Jadi kita nyaman gitu di macet. Nah,
Nih, akan Ovi coba mepet, jadi udah jarak segini. Nah, jadi dia langsung muncul kayak gini nih Sobat Antara sensornya. Ketika udah di bawah 100 tuh dia akan warning kuning. Bahkan kalau yang mepet banget itu udah ada warning warna merahnya. Gitu. Mantap ya. Setelah dibawa muter kota, Polytron G3 Plus ini rasanya bukan tipe mobil yang bikin ribet. Awalnya memang perlu adaptasi, apalagi buat yang biasa nyetir mobil kecil. Tapi begitu tangan sudah di kemudi dan mobil berjalan, semuanya terasa lebih santai. Senyapnya dapet, fiturnya membantu dan kondisi macet pun tetap nyaman. Buat aktivitas harian, mobil ini terasa cukup, nggak berlebihan tapi fungsional. Dan yang paling penting, bikin perjalanan Sobat Antara terasa lebih rileks. Sobat Antara, ini dia perjalanan kita di Let's Drive bersama Polytron G3 Plus. Sungguh menyenangkan dan cukup membuat Ovi salut bahkan kagum sama Polytron karena berani masuk ke dunia otomotif mengeluarkan mobil listrik seefisien satu ini. Dan kalau misalnya tadi dilihat selama perjalanan mungkin ada beberapa catatan-catatan yang bisa Ovi rasakan, terutama buat kamu misalnya yang terbiasa dengan membawa kendaraan kecil. Jadi memang harus di-adjust lagi mengingat ukuran mobil satu ini cukup besar. Tapi walaupun besar di bagian bagasinya ini agak sedikit minimalis ya. Jadi mungkin disesuaikan lagi dengan barang bawaan kamu. Soal suspensi memang tadi ada beberapa part yang kita kerasa agak kaku, tapi tenang, itu merupakan hal yang wajar untuk mobil kendaraan dengan besar seperti ini. Intinya mobil yang satu ini buat kamu Sobat Antara yang memang sedang mencari kendaraan atau ingin revolusi kendaraan kamu tanpa harus menguras tabungan, Polytron G3 Plus adalah jawabannya. Sampai ketemu lagi tentunya di episode lainnya Let's Drive. Dan jangan lupa selalu utamakan keselamatan dalam berkendara. Dan saksikan program Let's Drive lainnya atau episode lainnya di portal Antara, antaranews.com dan juga di YouTube Antara, Antara TV Indonesia. Bye! Biasanya brand yang satu ini mengeluarkan alat rumah tangga. Biasanya produk yang satu ini itu menghasilkan produk-produk brand rumah tangga. Bentar, remnya masih belum ini apa? Belum masuk. Apa ya? Oh, belum nyala nih. Udah kan? Udah, itu lampu udah nyala. Coba lepas rem, injak lagi. Tadi mana? Iya. Mobil Polytron G3 Plus 1 ini memang tampak sangat minimalis. Terlihat dari sudah berhenti, harus tidak boleh lanjut.